Halo Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mas Doni, apa kabar? Alhamdulillah, ya sehat, alhamdulillah, amin. Pak Indra sehat juga ya? Alhamdulillah. Pak Indra, bagaimana menurut Anda tentang masih rendahnya minat baca masyarakat Indonesia? Ya, faktanya memang begitu. UNESCO terakhir itu tahun 2012, jadi memang 10 tahun yang lalu mengadakan sebuah penelitian dan hasilnya adalah hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia punya minat baca serius. Dan sampai hari ini tidak ada perbaikan, skor PISA kita masih sangat rendah kemampuan literasinya. Bank Dunia mengatakan orang Indonesia itu level membacanya di level functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Jadi bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca, kan? Dan itu ya semua berawal karena minat bacanya rendah, jadi kemampuan membacanya otomatis juga rendah. Faktanya begitu, Mas. Jadi ada lagi Central Connecticut State University juga membuat kajian yang menempatkan Indonesia itu berada di posisi 60 dari 61 negara kemampuan literasinya. 2 dari bawah. Ya, ranking 2, tapi dari bawah. Gitu. Oke. Menarik, saya coba elaborasi ya. Tadi Anda sempat mention sedikit soal hubungan antara minat baca dan kemampuan baca. Memang kalau kita mengutip Arnold Schopenhauer ya, ada perbedaan, kita bisa memahami bahwa ada perbedaan antara rendahnya minat baca dan rendahnya kemampuan membaca. Nah, kita mencoba menanyakan, kalau Pak Indra gimana menurut Anda? Betulkah karena kurang mampu membaca, rendahnya kemampuan membaca, membuat minat baca jadi rendah? Kebalik, Mas. Justru Kebalik. karena minat baca kita yang rendah, artinya orang Indonesia itu tidak diarahkan, tidak dididik, tidak dibimbing untuk mencintai bacaan, ya kan? Karena mereka tidak mencintai bacaan, ya otomatis kemampuan membaca mereka rendah. Artinya dengan kata lain, nggak pernah dilatih untuk membaca, kan begitu. Oke. Gitu. Nah, ya. Maaf. Kalau nyambungnya ke sana, Mas. Siap. Berarti kebalik ya, karena minat baca rendah jadi kemampuan membacanya rendah. Kalau soal minat baca rendah sendiri, kalau catatan Pak Indra, apa aja penyebabnya? Penyebabnya yang pertama memang ini salah satu kelemahan kita, tapi juga sepertinya belum ada upaya untuk membenahi ini, yaitu konsep pendidikan itu masih keliru dipahami oleh masyarakat, bahkan pemerintah. Di Indonesia itu kan pendidikan disamakan dengan persekolahan. Padahal pendidikan itu, kalau menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, itu ada 3 sentra, Mas. Ya. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Nah, salah satu kelemahan kita, rumah-rumah orang Indonesia itu hampir nggak ada yang dijadikan sentra pendidikan. Ya kan? Karena orang tua terlalu count on sekolah ya. Nah, gini loh, banyak masyarakat Indonesia itu yang nggak pede untuk mendidik anaknya sendiri. Makanya di pedesaan itu justru orang tua ingin bagaimana anaknya bisa ke pesantren, ya kan? Yang punya uang itu mendorong anaknya ke pesantren. Yang di kota itu mendorong anaknya cepet-cepet sekolah, ya kan? Usia masih 2 tahun udah disuruh sekolah, ya kan? Kemudian juga mereka memasrahkan anak-anaknya itu, pendidikan anak-anaknya itu di tangan sekolah. Yang di kota pulang sekolah itu juga dipasrahkan lagi ke guru bimbel, ke guru les, kan gitu. Jadi rumah orang Indonesia itu cuma dijadikan tempat kos, bukan tempat belajar. Nah, padahal yang harus ditingkatkan dulu, jadi pendidikan yang pertama dan utama itu adalah pendidikan di rumah.
Pendidikan di rumah, kalau kita bicara negara-negara seperti Finlandia, seperti Amerika, Inggris, itu salah satu kebiasaan orang tua, Mas. Dari mulai anaknya itu masih di dalam kandungan, itu mereka sudah dibiasakan dibacakan cerita. Secara lantang. Jadi dibacakan cerita secara lantang, sehingga karena mereka dari dalam kandungan sudah terbiasa mendengarkan cerita yang beraneka ragam, mereka akhirnya muncul kecintaan terhadap bacaan. Ya kan? Nah, akhirnya mereka tumbuh, oh berarti kalau saya mau cari cerita yang menarik, mau mencari ini, itu adanya di buku. Ya kan? Jadi yang ditumbuhkan adalah kecintaan terhadap bacaan. Itulah yang membuat minat baca mereka meningkat. Akhirnya kemampuan literasi mereka meningkat. Kalau kita kan kebalik, Mas. Dari kecil sudah dipaksa bisa membaca, ya kan? Kalau kita menggunakan hukum Newton, justru mengatakan kalau sesuatu itu kita dorong, kita akan mendapatkan dorongan yang sama berlawanan arah, kan begitu? Iya. Ya kan? Jadi karena kita kebanyakan memaksa, justru akibatnya anak-anak kita membenci yang namanya bacaan. Sementara tadi kalau di negara maju sejak kecil dalam perut anak ini udah dibacakan sehingga nggak ada paksaan ya, itu kayak merangsang gitu ya. Sehingga justru mereka sudah terbiasa dengan berpikir, dengan mendapatkan cerita. Dan terus terang saya beruntung, Mas. Saya beruntung keluarga saya itu membuat saya punya minat baca yang tinggi. Karena dari saya kecil, itu saya selalu diceritakan cerita-cerita wayang. Dan itu beraneka ragam cerita wayang. Mau lakon Gatotkaca lahir, mau lakon Baratayuda, mau lakon Sugriwa Subali. Jadi setiap malam itu saya selalu diceritakan berbagai macam cerita. Dan akhirnya membuat jadi dulu itu bacaan pertama saya adalah komik wayang. Dulu karyanya Era Kosasih tuh kan. Pak Dan itu dibelikan. Nah, itu yang akhirnya membuat saya menjadi cinta terhadap bacaan. Dimulai dari itu. Case-nya Pak Indra bisa menarik Mitra Idola buat kita jadi inspirasi. Jadi sekali lagi rendahnya minat baca awalnya dari salahnya konsep pendidikan. Pendidikan kita disamakan dengan persekolahan, which is sebetulnya sentral pendidikan yang pertama adalah di rumah. Baik, gitu ya Pak Indra ya. Betul. Coba saya sekarang ingin elaborasi soal yang rendahnya kemampuan membaca Pak Indra. Selama ini ada nggak semacam uji kompetensi atau assessment yang dilakukan untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan membaca para peserta didik hingga bisa mencapai tingkat advance, Pak Indra? Ada, itu yang tadi saya katakan setiap 3 tahun sekali kita ikut tes yang namanya PISA, Program for International Student Assessment, ya kan? Dan itu kita selalu jeblok, gitu, selalu jeblok kan gitu. Nah sekarang Kemendikbud juga bikin tes yang mirip dengan PISA, namanya Assessment Nasional. Nah, bagian dari Assessment Nasional mengukur ini namanya KKM, Assessment Kompetensi Minimum. Hasilnya udah pasti kita duga kan? Mengkonfirmasi hasil PISA kan gitu. Memang kemampuan literasi kita jeblok. Tapi ya tidak ada upaya untuk memperbaiki kondisi itu. Bahkan saya sempat menyampaikan di beberapa event resmi ya, di DPR, di Lemhanas, di beberapa tempat lah, tentang kesalahan fatal dari Kemendikbud saat ini. Kemendikbud saat ini itu bahkan memberikan target supaya anak-anak TK itu sudah bisa membaca dan berhitung. Itu kesalahan fatal. Itu kesalahan fatal. Kenapa? Karena harusnya membaca dan berhitung
baru diajarkan di usia SD. Oke. Kalau anak TK sudah dipaksa mengenal huruf, mengenal angka, membaca, berhitung, itu kajian akademisnya dari berbagai lembaga internasional, universitas di luar negeri, itu justru kontraproduktif. Kelihatannya pinter, tetapi kemampuan literasinya rendah. Oke. Jadi kelihatannya, wah anak saya masih kecil udah pintar baca ya. Kelihatannya begitu. Tetapi sebetulnya kemampuan literasi mereka akan rendah. Kenapa? Karena mereka tidak dididik secara alami. Jadi kalau menurut beberapa pakar, anak itu harus disiapkan dulu yang namanya, ini kalau kita pakai teorinya Jerome Bruner ya, itu harus enaktif dulu, sesuatu yang berada di lingkungan mereka yang nyata. Yang kedua baru pakai icon. Jadi misalnya icon itu kan gambar. Misalnya tadinya dia ngitung kursi di kelas gitu ya, ada kursi. Itu pakai kursi yang beneran kan gitu. Kursi yang beneran satu kelas paling muat 40 kan gitu. Kalau lebih dari 40 kan nggak bisa, kan susah. Nah itu pakai yang namanya icon, gambar kursi. Nah, gambar kursi kita bisa naruh 100 gambar kursi. Nah, kalau mereka udah menguasai itu, baru yang terakhir adalah simbol. Yaitu angka, huruf, kan begitu. Nah, jadi itu contoh kalau kita bicara secara akademis, harusnya mendidik anak seperti itu. Tapi pemerintah sendiri nggak tahu ini pakai ilmunya siapa, kan begitu. Nggak ada landasan akademisnya, tiba-tiba mendorong anak TK udah bisa baca, tulis, hitung. Itu udah langkah yang keliru. Siap. Gitu. Pak Indra, saya kembali ke soal rendahnya kemampuan membaca kita ya. Kalau kita ingat Amerika Serikat itu di eranya Ronald Reagan ada upaya untuk melakukan upaya besar-besaran ya untuk memajukan kemampuan membaca warganya gitu. Menurut Anda perlu nggak kita melakukan ini? Sangat perlu. Jadi saya kemarin baru nulis di Sindo, ya kan, opini saya untuk mengembalikan lagi tadi konsep pendidikan. Konsep pendidikan itu tidak sama dengan persekolahan. Jadi antara pendidikan di rumah, di sekolah, di masyarakat harus imbang. Bukan ngomongin sekolah saja. Kan gitu. Kalau sekarang kan anak belajar di sekolah, anak belajar di rumah, yang dipelajari adalah supaya nilai di sekolah bagus. Ya kan? Berarti kan intinya adalah sekolah. Anak belajar di luar rumah, di luar sekolah, di bimbel, intinya adalah supaya nilai di sekolah bagus. Berarti kan semua hanya fokusnya ke sekolah. Ini justru yang buruk. Makanya mutu pendidikan kita salah satu yang terburuk di dunia. Kita harus malah mengurangi yang urusan nilai-nilai di sekolah ini, tapi kita mulai bagaimana belajar di rumah. Nah, yang dibutuhkan masyarakat Indonesia sekarang justru ada bantuan dari pemerintah, ada sosialisasi, ada bimbingan masyarakat, untuk gimana caranya mendidik anak-anak di rumah. Supaya pede, kan begitu. Ini anakmu sendiri. Justru yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai orang tua memberikan pendidikan. Nggak usah ngomongin ngajarin sinus kosinus tangan gitu. Baik. Bukan porsinya. Iya benar. Tapi big point ya, reminder Bapak Ibu ayah bunda tentang pentingnya pendidikan di rumah. Bukan tidak harus ngajarin kosinus tangan ya. Tapi bukan ada tapi aware membacakan cerita. Yes, baik. Itu satu hal yang sederhana. Terus ceritanya didiskusikan, ya kan, ngobrol. Itu adalah pendidikan. Ya, Pak Indra, kalau bicara lagi soal persoalan masih rendahnya minat baca masyarakat kita ya, menurut Pak Indra akan bermuara kemana ini? Hubungannya dengan kualitas SDM di era, terutama di era bonus demografi nih Pak Indra. Iya, kalau kita bicara bonus demografi ya, saya sih menilai yang kita akan temui adalah bencana demografi. Bukan lagi Indonesia emas, tapi Indonesia cemas, Indonesia lemas kan. Aduh. Karena pada dasarnya, kalau minat baca kita rendah, berarti kan kita nggak minat belajar. Ya kan? Terus kita mau belajar dari mana? Kalau minat baca kita rendah.
kemampuan literasi kita rendah, berarti kemampuan belajar kita juga rendah. Gimana ngomong mau membangun Indonesia, gimana mau ngomong bonus demografi? Kan ngimpi di siang bolong, itu kan berhayal namanya. Itu bukan impian lagi kan gitu. Jadi nggak mungkin terjadi kan begitu. Nah, ini ada kajian yang paling menarik, Mas. Diluncurkan tahun lalu oleh OECD yang menunjukkan, ya kan, dampak dari rendahnya minat baca orang Indonesia yang berakibat ke rendahnya literasi orang Indonesia, ternyata ditemukan bahwa orang Indonesia itu adalah orang-orang yang paling tidak mampu membedakan antara fakta dan opini. Oke. Sehingga gampang dimakan hoax ya, memakan hoax. Nah, karena nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini, karena tidak mampu mencari mana referensi yang benar, kita yaitu gampang dimakan hoax, gampang diadu domba, gampang dibodohi, kan begitu. Itu dampaknya, Mas. Ini ada kajian resminya. Oke. Gitu. Ini ada kajian resminya dari OECD. Bisa dilihat, bisa diunduh. Artinya saya nggak. Ini bukan pendebuan opini saya, tapi ini adalah kajian akademis yang dibuat oleh OECD. Kan begitu. Siap. Berarti menurut Pak Indra ini saya urutkan nih. Tadi apa yang membuat kita harus cemas dengan kemampuan atau rendahnya minat baca, karena muaranya itu kalau hubungan dengan era bonus demografi menuju Indonesia emas, kita nggak bisa mencapai Indonesia emas, bahkan Indonesia cemas, Indonesia lemas karena rendahnya minat baca. Rendahnya minat baca karena itu kalau dihubungkan dengan rendahnya kemampuan membaca, itu justru berawal dari rendahnya minat baca. Rendahnya minat baca karena salah konsepsi tentang pendidikan yang di Indonesia itu dikaitkan dengan persekolahan. Padahal harusnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro nggak jadi sekolah, tapi di rumah, di keluarga, dan di masyarakat. Pak Indra Karismiaji. Betul. Siap. Thank you banget bersama Radio Idola Semarang. Sama-sama, Mas. Sampai jumpa. Bersama Direktur Pendidikan Vox Populi Institute